失礼了，我这儿。 Halo semuanya dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja. Terima kasih kepada penonton setia yang selalu mensupport di setiap konten gua. Tanpa kalian channel ini tidak akan berkembang. Satu permintaan gua, jangan sampai lupa share kepada teman-teman kalian, sahabat kalian, dan juga mantan kalian agar channel ini bisa terus update. Oke, seperti biasa kali ini gua bakal ngasih rekomendasi donghua yang rilis di tahun 2023. Sebenarnya di tahun 2023 ini banyak sekali donghua yang rilis, namun kebanyakan donghua yang rilis yaitu donghua next season dari donghua sebelumnya. Contohnya kayak Ugenji, Tales Demon and God, serta banyak donghua yang lainnya. Jadi rekomendasi donghua ini benar-benar pure donghua yang baru rilis di tahun 2023. Penasaran? Simak videonya. Donghua yang pertama, My Senior Brother is Too Steady. Donghua ini sangat direkomendasikan kepada kalian yang suka dengan pecinta grafik rata kanan. Alur cerita tidak perlu diragukan, yang pasti kalian akan tertarik. Durasi 20 menit, gila nggak tuh? Jarang-jarang ada donghua baru yang durasi 20 menit. Hipotesis aja 10 menit meskipun grafiknya smooth. Oke, lanjut sinopsis dari donghua ini. Dimulai pada ribuan tahun yang lalu, klan iblis dan klan penyihir memulai peperangan. Hingga puncak dari peperangan tersebut mengalami kerugian besar dari masing-masing klan. Dengan kesempatan di depan mata karena hancurnya kedua klan tersebut akibat peperangan besar sebelumnya, ras manusia menyerang klan iblis dan klan penyihir yang kuatannya sudah di ujung tanduk. Setelah itu pangeran klan iblis Luya untuk membalaskan dendamnya, ia membuat kekacauan di mana-mana hingga ia bertemu dengan seorang pria parubaya yang bernama Qian. Luya mengatakan kalau ia akan meluluh lantakan ras manusia dan yang pasti ia akan membunuh Qian. Akhirnya mereka berdua pun bertarung, sedangkan di sisi lain Li Changsong, murid satu-satunya dari Qian, sedang bergegas menuju tempat gurunya bertempur dengan Luya. Kemudian Qian pun kalah telak hingga ia terpojok dan hampir terbunuh oleh Luya. Beruntung Li Changsong masih meninggalkan Shikigami miliknya untuk menjaga gurunya. Apa itu Shikigami? Kalian bisa cari sendiri di Google ya. Lanjut, meskipun demikian Shikigami milik Li Changsong tidak bisa membendung kekuatan Luya. Dan pada akhirnya Luya pun mengeluarkan jurus di mana Li Changsong dan Qian tidak bisa melukir jurus tersebut. Lalu membuat Qian, guru dari Li Changsong, terbunuh. Apa yang terjadi selanjutnya? Ternyata itu hanya mimpi belaka. Dan dari sinilah kehidupan Li Changsong dimulai, di mana Li Changsong juga mendapat perintah dari gurunya untuk menjaga murid baru serta menganggap Ling Ling sebagai saudaranya sendiri. Dan juga yang membuat penasaran, kultivasi dari MC donghua ini tidak diketahui atau bisa dikatakan disembunyikan. Sampai saat ini, dari beberapa episode yang gue tonton, gue masih belum bisa memastikan tingkat kultivasi dari Li Changsong. Oke, lanjut donghua yang kedua. Legend of Martial Immortal. Donghua yang satu ini banyak yang bilang mirip dengan BTTH, durasi 20 menit dan alur ceritanya lumayan bagus karena donghua ini terbilang sangat baru rilis dan masih rilis 2 episode yang gua tonton kemarin ya. Sedikit spoiler, donghua ini bercerita tentang seorang murid sekte Zhen Yuang, di mana waktu itu terjadi keajaiban salah satu murid dari sekte Zhen Yuang berhasil membentuk tubuh roh mistik. Melihat kejadian itu, ketua sekte sangat senang serta tak berselang lama ketua sekte memerintahkan kepada Ye Chen MC dari donghua ini untuk mengambil obat yang berada di hutan belantara, di mana obat tersebut akan diberikan kepada Ning Xuang untuk menstabilkan tubuh mistiknya. Scene berlanjut, Ye Chen berhasil membawa obat itu, tapi di tengah perjalanan ia dicegat oleh seorang yang juga menginginkan obat tersebut. Pertarungan pun tak dapat dihindari, akhirnya Ye Chen kalah dan parahnya dantiannya rusak akibat serangan fatal dari pertempuran itu. Singkat cerita, Ye Chen pun dibawa ke sekte. Ye Chen pun berharap mendapatkan apresiasi atas apa yang ia lakukan, bahkan akibat pertempuran itu dantian Ye Chen sulit untuk dipulihkan. Tetapi Ye Chen pun mendapat balasan yang membuat harga dirinya jatuh. Ia diusir oleh sekte karena dantiannya rusak serta mendapat cemoohan dari seluruh murid sekte. Ye Chen sangat sakit hati bagaimana bisa sekte yang dulu ia mimpikan ternyata perlakukannya sangat kejam. Akhirnya Ye Chen pun bersumpah ia akan keluar dan buktikan kepada seluruh sekte suatu saat ia akan membalas semua perbuatan mereka. Lanjut donghua yang ketiga, I Pick Up an Attribute. Donghua yang satu ini agak berbeda dengan donghua yang sebelumnya, bergenre komedi dan yang pasti durasinya juga memuaskan yaitu 20 menit. Sinopsis donghua ini berkisah tentang seorang yang bernama Feng Xiyu. Ia adalah seorang streamer. Feng Xiyu selama 3 hari berturut-turut tidak keluar rumah, yang ia lakukan hanya bermain game. Saat hendak ia ingin mencet handphonenya, tak sengaja ia terjatuh dan Feng Xiyu pun masuk ke dunia game yang ia mainkan. Dari situlah perjalanan Feng Xiyu dimulai.
Saat berada di dunia game, Feng Xiu bertemu dengan seorang leluhur yang sangat kuat, namun leluhur tersebut mencurigai Feng Xiu sebagai antek musuh. Pertarungan pun terjadi dan kemenangan pun didapatkan oleh Feng Xiu. Feng Xiu pun menyadari saat ia mengalahkan musuh, maka dari musuh yang kalah tersebut akan mengeluarkan atribut. Dari situlah Feng Xiu bisa meningkatkan kultivasinya. Melihat kemampuan Feng Xiu, leluhur tersebut ingin mengambil tubuh Feng Xiu dan menggantikan dengan roh jiwanya. Lucunya, Feng Xiu pun menganggap leluhur itu sebagai gurunya karena telah memberikan kekuatannya. Padahal kita tahu sendiri niat dari leluhur tersebut untuk mengambil tubuh Feng Xiu. Next, Donghua selanjutnya 1000 Years of Ravening Key. Ngomong-ngomong soal Donghua yang satu ini, kalau kalian suka dengan Donghua yang anti naif, anti defeat, pokoknya victory aja, win streak mulu dah bawahnya, Donghua ini sangat cocok bagi kalian. MC-nya tuh OP badah, ada yang ganggu langsung di kill, tapi sangat disayangkan durasinya kayak iklan ya, cuma 5 menit aja. Sinopsis sedikit, 100.000 tahun yang lalu Sekte Tianlan adalah sekte yang sangat kuat. Satu persatu dari murid Sekte Tianlan berhasil naik ke alam atas, dan hanya tersisa seorang saja yang tidak naik ke alam atas dikarenakan dia terjebak di ranah pemurnian Qi. Bahkan tukang sapunya pun berhasil naik ke alam atas. Gimana nggak frustasi, akhirnya Su Yang pun memutuskan untuk mengasingkan diri untuk meningkatkan kultivasi. 10.000 tahun pun berlalu, Su Yang pun keluar dari pengasingannya, tetapi ia masih mentok di ranah pemurnian Qi. Meskipun di ranah pemurnian Qi, kekuatan Su Yang udah overload. Kebetulan waktu itu ada beberapa kelompok dari Sekte Yunsan ingin membunuh garis keturunan terakhir dari Sekte Yunlan. Hal itu dirasakan oleh Su Yang. Tak lama kemudian Su Yang datang membantai semua orang tersebut hanya dengan sekali sentuh saja. Anjir, sekali sentuh. Donghua yang kelima, Novelan Eagle Flight. Donghua yang satu ini berdurasi 20 menit. Setelah menonton satu episode, mungkin Donghua ini mirip dengan Pulper River. Sekilas mirip gitu, tapi lebih jelasnya kalian nonton sendiri. Dan berjamin masalah grafis, ini Donghua rata kanan, alur cerita juga sangat menarik. Karena di samping Donghua ini baru rilis, ternyata Novelan Eagle Flight ini juga ada versi live actionnya yang sudah rilis di tahun 2017. Kalau kalian penasaran, langsung tonton di web resminya atau bisa di link bajakan. Oke, lanjut. Donghua yang keenam, Leveling Up in a Fantasy World. Sebenarnya Donghua yang satu ini genrenya udah agak membosankan buat gua. Gak tahu buat kalian karena gua hanya rekomendasiin Donghua yang terbaru saja. Jadi genrenya sistem up level gitu, kayak game gitulah, ntar kalau dapat poin bisa upgrade skill. Pokoknya kalau kalian suka langsung tonton saja. Dan yang terakhir, Defense Fully Open. Dan Donghua yang terakhir ini durasinya sangat-sangat singkat sekali. Genre juga sama dengan Donghua sebelumnya, sistem up level gitu. Kalau gue sendiri masih nonton sampai episode 4, karena ini termasuk Donghua yang terbaru, jadi gue rekomendasiin ke kalian. Masalah suka tidaknya tergantung kalian, bre. Terima kasih banyak karena sudah mampir di channel ini. Dan juga tidak lupa selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang muslim. Telat gue. Dan terima kasih, see you.